Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan khotbah pada hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur naikkan ke hadapan hadirat-Nya Tuhan. Mari Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan pada hari ini boleh memberkati hamba-Mu yang akan mendengarkan di tempat ini, ya Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siap mendengarkan firman Tuhan? Katakan amin. Baik, kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada hari ini yaitu di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang sudah mendapatkannya katakan amin. Baik, saya akan membacakannya untuk kita semua. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saya mengambil tema dari ayat ini, yaitu memiliki hidup yang baru melalui Kristus. Memiliki hidup yang baru melalui Kristus. Nah, untuk memiliki hidup yang baru dapat melalui kelahiran baru di dalam Kristus. Tidak ada jalan lain untuk memiliki hidup baru di luar Kristus. Kristus adalah kebenaran kita, dan hanya Dialah yang memerdekakan setiap kita. Kita lihat di dalam Injil Yohanes 8 ayat 32. Di situ mengatakan bahwa dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, di sini sudah jelas. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan dan kita merenungkannya dan kita mengetahui, disitulah kita akan membangunkan hubungan intim dengan Tuhan. Nah, mengetahui dalam bahasa Yunani adalah ginosko yang memiliki arti sebuah hubungan intim, memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga dalam membacakan firman Tuhan perlu waktu untuk meditasi atau perenungan. Jadi setiap kita membacakan kebenaran firman Tuhan satu ayat pun, kita harus merenungkan itu, menghayati itu atau menyimak itu baik-baik, biar kita memahaminya lebih dalam. Dari situ kita bisa membangunkan hubungan intim kita dengan Tuhan. Nah, kebenaran dalam bahasa Yunani adalah aletela yang memiliki makna tidak ada yang tersembunyi. Kebenaran itu bisa saja menyakitkan, namun yang pasti adalah perubahan. Berubahlah dengan standar firman Tuhan. Hidup baru artinya selaras dengan firman Tuhan. Nah, ini sudah jelas bahwa kebenaran itu bisa saja menyakitkan, namun yang pasti adalah ada perubahan. Ya, jelas, benar. Berubahlah dengan standar firman Tuhan. Hidup baru artinya selaras dengan firman Tuhan. Nah, kenapa setiap kita harus berubah? Nah, mari kita lihat. Ada beberapa poin yang saya ambil kenapa setiap kita harus berubah. Pertama, kita harus berubah karena tubuh kita adalah bait Allah. Benar kan? Tubuh kita adalah bait Allah. Untuk apa Untuk apa kita harus berubah? Karena hidup kita adalah bait Allah. Kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Di sini mengatakan bahwa sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, dunia
mengajarkan dalam setiap agama adalah kita sebagai manusia yang berusaha mencari Tuhan. Sedangkan kekristenan mengajarkan bahwa Bapa di surga yang memeluk kita, Dia yang mencari setiap kita untuk diselamatkan. Jadi firman Tuhan ini sudah mengatakan jelas. Jadi kita harus berubah. Jangan menikmati perbuatan dosa yang kita lakukan selama ini. Jangan menikmati dosa itu, berubahlah. Yang kedua, itu kita harus berubah karena kekudusan. Ya, kita harus berubah karena kekudusan. Alkitab berkata bahwa kuduskanlah kamu sebab aku kudus. Kuduskanlah kamu sebab aku kudus. Tuhan mengajak setiap kita manusia untuk hidup dalam kekudusan, sebab Ia sendiri adalah kudus adanya. Jadi kita harus berubah, karena Tuhan kita itu sudah kudus. Jadi ini penting ya saudara-saudari, kita harus berubah. Poin yang ketiga yaitu kita harus berubah karena tujuannya dalam hidup kita adalah mulia. Kita harus berubah karena tujuannya dalam hidup kita adalah mulia. Kita lihat di dalam Roma 3 ayat 23. Di sini jelas bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa yang berbuat dosa, berarti dia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Benar kan? Pastilah dia kehilangan kemuliaan Allah kalau berbuat dosa. Berbuat dosa memang gampang, karena sudah terbiasa. Dari mana kita bisa berubah, bisa merubah semuanya itu? Kita harus mengikuti apa yang ada beberapa poin yang saya sampaikan pada hari ini. Kita harus berubah, kita harus keluar dari dosa, kita harus keluar dari dosa-dosa yang kita perbuat. Kita harus berubah. Sampai kapan kita harus begini terus? Ya. Poin yang keempat, kita harus berubah karena kita bukan dari dunia ini. Kita harus berubah karena kita bukan dari dunia ini. Kewarganegaraan kita bukanlah dari dunia ini, namun kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan kerajaan sorga. Nah, Yesus adalah kebenaran yang absolut. Alkitab dengan jelas bilang bahwa Yesuslah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Tidak ada jalan lain selain daripada Dia. Memiliki hidup baru harus dipraktekkan setiap hari. Namun, seringkali manusia sulit mengalami perubahan dalam kehidupannya. Mengapa? Karena dia sudah terbiasa dengan perbuatan dosa. Kan perbuatan dosa itu kan mudah, karena sudah terbiasa kan. Jadi sulit untuk berubah. Mari kita lihat kenapa manusia sulit berubah. Ada beberapa poin yang saya sampaikan pada hari ini. Mari kita lihat baik-baik kenapa manusia sulit berubah. Yang pertama yaitu manusia sulit berubah karena beban. Mengapa? Manusia sulit berubah karena beban. Setiap teguran dari orang, kita pasti tidak terima. Kita pasti merasa selalu benar. Disitulah manusia sulit berubah. Seakan-akan dia yang selalu benar. Setiap orang yang ingin berubah harus siap terima teguran dan nasihat, bukan malah sebaliknya. Karena dengan menerima kebenaran tersebut, maka manusia baru bisa dimerdekakan untuk mengalami perubahan. Jika kita menerima teguran dari orang, kita pasti bisa merubah diri kita ke hal yang lebih baik. Nah, yang kedua, manusia sulit berubah karena sudah nyaman dengan dosa. Nah, seperti yang saya katakan tadi, manusia itu sulit berubah karena sudah nyaman dengan dosa. Dosa itu perbuatan yang mudah, perbuatan yang sudah dibuat berulang kali oleh manusia. Kasih karunia menyelamatkan manusia dari dosa, bukan untuk bebas berbuat dosa. Nah, kasih karunia menyelamatkan manusia dari dosa bukan untuk bebas dari dosa. Pertobatan bukan hanya dari apa, namun juga kepada siapa. Bisa mengerti ya?
pertobatan bukan hanya dari apa, namun juga kepada siapa. Nah, manusia sulit berubah karena takut kepada yang kelihatan. Nah, ini lagi. Manusia sulit berubah karena takut kepada yang kelihatan. Manusia sebenarnya sudah tahu jawaban yang sebenarnya dari persoalan yang dihadapi. Namun seringkali manusia takut mengambil keputusan untuk berubah dari kondisi tersebut. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa. Jadi dia sulit berubah karena dia takut kepada yang kelihatan. Yang berikut yaitu manusia sulit berubah karena berubah itu sakit. Memang berubah itu sakit. Berubahlah sebelum menunda dan mengalami rasa sakit terlebih dahulu. Baru kemudian mengalami perubahan yang juga sakit. Jadi berubahlah sebelum semuanya terlambat. Jadi kepercayaan yang benar akan menimpa setiap kita kepada kehidupan yang benar. Mengalami perubahan memerlukan kepercayaan kepada Kristus yang sungguh-sungguh bisa memerdekakan setiap kita. Supaya kita sungguh-sungguh memerdekakan, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Itu di dalam Galatia 5 ayat 1. Firman Tuhan ini memang benar-benar bisa merubah hidup kita jika kita mempelajarinya dengan baik dan benar. Seperti yang saya katakan dari awal tadi, kalau kita membacakan kebenaran firman Tuhan satu ayat pun, kalau kita menyampaikan, menyimak, merenungkan itu, kita bisa membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan disitulah kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Dan disitulah saya yakin dan percaya saudara pasti berubah jika saudara mempraktekkan beberapa poin yang saya sampaikan pada hari ini. Saya percaya itu. Nah, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Itu ada di dalam kitab Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun akan benar-benar merdeka. Jelas. Jadi bagi setiap orang yang sudah merasakan kasih Tuhan, tidak akan tahan untuk hidup menyembah Dia dan bersaksi tentang Dia. Perkatakanlah firman Tuhan dalam kehidupan sebagai bentuk kesaksian dan hidupilah firman Tuhan ini. Karena itu, sadarlah saudara-saudara. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah. Dengar ya saudara-saudara, ini keras. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jelas ya saudara. Jadi saya menyimpulkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yaitu firman Tuhan itu menyadarkan namun tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Dengan kesadaran itu, maka setiap kita harus mengambil tindakan yang berubahlah saudara-saudara, yaitu mengalami perubahan. Tidak ada jalan lain menuju kepada perubahan selain daripada Yesus Kristus. Datanglah kepadanya dan rasakan kasih-Nya yang melimpah kepada setiap kita. Amin. Buat kebenaran firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.